Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah untuk bekal ibadah, dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan atau bisa disebut dengan tunanetra, yaitu terkait dengan faktor-faktor penyebab anak mengalami hambatan dalam penglihatan. Untuk pengertian, karakteristik, klasifikasi anak tunanetra itu sudah pernah saya bahas di video saya yang lain. Nanti jika kalian ingin melihatnya bisa cek di video-video saya tersebut. Oke, kita mulai pembahasan. Beberapa penyebab dari anak tunanetra. Yang pertama, pada masa prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Hal ini antara lain: A. Keturunan. Ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, perkawinan sesama tunanetra, atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. B. Pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Ketunanetraan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh beberapa hal. 1. Gangguan waktu ibu hamil. Yang kedua, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. 3. Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat pada janin yang sedang berkembang. 4. Infeksi karena penyakit kotor, toksoplasmosis, trahoma, dan tumor. Yakni tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Yang kelima, kekurangan vitamin tertentu. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Yang kedua, pada masa postnatal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Hal ini antara lain: A. Adanya kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. B. Pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonorrhea sehingga baksil gonor menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. C. Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan.
Penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan misalnya 1. Xerophthalmia, yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A. 2. Trachoma, yaitu penyakit mata karena bakteri Chlamydia trachomatis. 3. Katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh, akibatnya terlihat dari luar mata menjadi putih. 4. Glaukoma, yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata sehingga tekanan pada bola mata meningkat. 5. Diabetik retinopati adalah gangguan pada retina yang disebabkan oleh diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Yang keenam, macular degeneration adalah kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah bidang penglihatan. Yang ketujuh, retinopathy of prematurity. Biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Pada saat lahir masih memiliki potensi penglihatan yang normal. Bayi yang dilahirkan prematur biasanya ditempatkan pada inkubator yang berisi oksigen dengan kadar tinggi, sehingga pada saat bayi dikeluarkan dari inkubator terjadi perubahan kadar oksigen yang dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah menjadi tidak normal dan meninggalkan semacam bekas luka pada jaringan mata. Peristiwa ini sering menimbulkan kerusakan pada selaput jala, yaitu retina dan tunanetra total. 8. Kerusakan mata yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang beberapa faktor penyebab yang memicu terjadinya gangguan atau kecacatan pada organ mata. A. Penyebab di masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan mengalami tunanetra. Penyebab di masa kehamilan ini antara lain: 1. Tunanetra bisa terjadi akibat penyakit campak Jerman yang menyerang ibu hamil, yaitu terutama saat kandungan berusia antara 1 sampai 3 bulan. 2. Tunanetra juga bisa terjadi akibat penyakit sifilis yang terjadi pada ibu hamil. 3. Tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengonsumsi alkohol ketika hamil. 4. Tunanetra bisa terjadi karena infeksi virus rubella atau toksoplasmosis pada ibu hamil. 5. Tunanetra juga bisa disebabkan oleh malnutrisi berat di tahap embrional masuk minggu ke-3 sampai ke-8. B. Penyebab tunanetra di masa kelahiran. 1. Kerusakan mata atau saraf mata pada bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum. 2. Penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu menderita penyakit gonor
sehingga kuman gonokokus bisa menular pada bayi saat proses kelahiran. 3. Retrolenta fibroplasia dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tunanetra sebab bayi lahir sebelum waktunya dan mendapatkan konsentrasi oksigen yang tinggi selama di dalam inkubator. C. Penyebab tunanetra di masa pertumbuhan. 1. Gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangan vitamin A. 2. Diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. 3. Darah tinggi ternyata juga bisa membuat pandangan rangkap atau kabur. 4. Serangan stroke bisa memicu kerusakan pada saraf mata. 5. Radang kantung air mata, radang kelenjar kelopak mata, hemangioma, retinoblastoma, serta efek obat atau zat kimiawi juga bisa menjadi pemicu kerusakan pada indera penglihatan. Cukup di sini pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang selalu mendukung channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.